Yeay! Hey, welcome back guys. Tuh ngobat bareng, ngobrol bareng. Dan teman saya, Gege, hari ini kita membahas di tengah pandemi lagi ya. betul, masih di tengah pandemi. Bulan ketiga ya, Ge? Oh my Bulan God. ketiga. Ya. Udah ini belum? Udah ngecek belum? Di sini udah mulai ijo-ijo. Lumutan ya guys, lumutan. Atau Kalau gue putih-putih. udah mulai berakar, Ge. Udah mulai berakar. Gak apa-apa, berakar, bertumbuh, berbuah. Ya ampun. Hari ini by the way, kita punya bintang tamu yang spesial ya hari ini ya. Spesial banget. Ini kayak sebuah kehormatan ya buat kita ya. Ya, ini Bisa satu kehormatan buat kita bisa pansos sama pansos. ini, Aduh, bener. ini hamba Tuhan yang luar biasa banget. Terus Bener. apalagi ya? Hits di kalangan Siapa yang kalangan kenal beliau? Iya, bener. Semua kenal hits gitu. Dan apalagi ya? Pokoknya diurapi Tuhan luar biasa juga. Ya. Pokoknya kalau denger sharingnya, denger khotbahnya tuh selalu jup gitu nggak sih? Iya, Kalau bener. gue Salah satu contohnya yang suka gini yang kamu itu gimana, Bapak, Ibu? Nah, Pak, Bu, gitu ya. nah, Bu, Ciri betul khasnya kan? Pak. Selalu manggil-manggil Bapak, Ibu. Oke. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Ona Tahapari. Yeay! Welcome, Kak Ona. Kak Ona. Yang Thank you banget Kak Ona udah mau berkunjung ke ngobat bareng, ngobrol bareng. anak Tuhan. Yeay. Thank you, Keren pleasure. kan namanya ngobrol bareng anak Tuhan. Iya. Jadi ini bukan ngobat yang disuntik-suntik gitu, bukan. Oke. Kak Ona, kita mau tanya-tanya dulu deh. Gimana seputar kemarin PSBB, pandemi. Kak Ona di rumah aja ngapain aja nih? Di rumah paling tidur, olahraga, tidur, olahraga, sama yang kayak gini nih. Jadi meeting-meeting online gitu. Ini. Terus karena udah kapan hari itu akhirnya putuskan launching Album YouTube. Oh. Enggak, YouTube yang official gitu supaya maksudnya bisa berbagi juga di tengah-tengah pandemi. Namanya, Kak? Jadi nanti aku bikin juga di sini. Iya, biar pada subscribe. Ona Tahapari Official, Official. Oke. Iya, maksudnya supaya waktu orang berhadapan dengan pandemi, paling tidak ada pikiran-pikiran benar yang dibangun gitu. Benar. Karena kan kita tahu pandemi ini tuh membuka peluang untuk orang terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang melemahkan. Secara kalau pemikiran lemah, imun tubuh kan turun. Betul. Benar. Harus pertahankan iman biar imunnya sehat. Ya. Exactly. Itu betul tuh, betul. Oke, Kak Ona, anyway kita kemarin aku sama Dita udah bikin list Q&A nih ceritanya ya buat followers. Yes. Pada mau nanya apa, nah kan banyak banget tuh ngebrudul ya ceritanya. Secara Kak Ona gitu ya, semua Kak Ona. Tapi kita pilihin cuman beberapa karena kita mau ngobrol lebih banyak lagi gitu. Oke, ya. Cuma boleh nggak saya ngomong sebentar? Iya. Boleh atuh kok, masa nggak boleh? Enggak, maksudnya tolong dipastikan pertanyaannya yang gampang aja. Justru kita yang susah, Kak, membuka Kak Ona. Yang susah, nanti biar Dita sama Di aja yang jawab, saya bagian yang gampang maksudnya. Saya nggak bisa, kalau pertanyaannya susah-susah saya nggak bisa. Aduh, oke, kita kasih pertanyaan pertama yang gampang ya. Yang gampang banget. Ada. Paling gampang. Oke, yang gampang. Pertanyaan pertama. Ini beneran masuk ke IG kita loh, Kak. Ada yang nanya kayak masuk. gini. Nanti kita capture ya di keluarnya. Pertanyaan dari penakluk.followers.
Mau followers asli Indo? Oh, jadi jual-jual follower gitu ya? Kita open Q&A, dia beneran nanya kayak gitu, Kak. Mau Keren dong. Ada. Ya, maksudnya keren dong. Maksudnya kalau bisa jual-jual follower gitu, cakep pinter dong ya. Pasti mau ya Kak ya, makanya kita butuh di-subscribe gitu. Oke. Ke pertanyaan yang lebih serius ya. Kita ke pertanyaan yang lebih serius dulu. Mau yang mana dulu nih? Ini cuma ada 3 pertanyaan yang kita pilih, ini yang benar-benar seriusnya. Oke. Ini dulu kali ya, yang dari mana ya? Yang ini dulu ya. Tunggu sebentar. Dari Vincent.Darmawan 10. Apa perbedaan antara cobaan untuk kita mundur dan ujian untuk next level? Thank you, U-nya 2. Harus disebut Cakep banget ini mah buat Kak Ona mah. Silakan. Jadi gini, kata pencobaan itu kalau dalam perjanjian baru, itu kalau saya tidak salah ingat, makanya kan saya bilang, tanya jangan susah-susah. Kalau saya nggak salah ingat, kata pencobaan itu dalam bahasa Yunani disebut dengan kata peirasmos, kalau saya nggak salah. Nah, peirasmos itu tuh artinya adalah begini, menguji isi pikir untuk tahu bagaimana kita akan berkelakuan, gitu. Jadi kayak contoh, setan mencobai Yesus, gitu. Itu tuh sebenarnya dia pencobaan yang dia sedang lancarkan, kepentingannya adalah supaya Yesus harus jatuh, gitu. Itu clear banget, itu kelihatan jelas banget. Tetapi kalau pencobaan yang Alkitab bilang waktu Yesus tanya ngomong ke murid-muridnya, ini orang banyak ini pada ngumpul, kamu harus kasih makan mereka, gitu. Nah, Alkitab tulis bahwa Yesus keluarkan itu statement itu untuk menguji Filipus, untuk mencobai Filipus, kata itu yang dipakai. Kata yang di situ itu artinya adalah yang tadi saya bilang, peirasmos itu artinya Yesus mau tahu aja, bukan Yesus nggak tahu, cuman mau angkat aja isunya ke permukaan bahwa isi pikirnya Filipus tuh gini loh, gitu. Sehingga akhirnya dia akan mengekspresikan kelakuan begini. Nah, kita semua masuk dalam ujian, gitu. Ujian dan pencobaan itu kalau dalam Alkitab itu sama kok, kata yang dipakai itu sama. Ujian dan pencobaan sama. Cuman ujung-ujungnya harus dipertimbangkan alokasinya kepada siapa dan untuk kepentingan apa. Itu aja kok sebenarnya. Jadi hari itu Yesus lagi mau angkat aja isu itu, gitu, bahwa ternyata isi pikir Filipus itu belum mencapai target didikan, istilah saya begitu. Karena KKM ternyata KKM itu apa? Kompetensi apa ya? Pokoknya yang itu loh, yang nilai minimum sekolah. Beda generasi. Ya, itu sudah. Jadi maksudnya ternyata isi pikirnya Filipus masih sebatas itu tuh, gitu. Makanya kelakuan yang dipertontonkan adalah ini yang dia bilang, kalau toh kita kasih keluar uang untuk beli roti buat mereka, dipotong kecil-kecil pun nggak nyampe, gitu. Nah, itu ketahuan, gitu. Nah, dari titik itu tuh akhirnya ketahuan aja bahwa belum nyampe. Nah, waktu Tuhan mencobai kita, karena ada kata di mana tuh, Korintus, pencobaan yang kita alami. Cuma pencobaan biasa, gitu kan? Nah, kata pencobaan di situ itu tuh artinya sama. Tuhan sedang memperhadapkan kita dengan sesuatu tertentu sehingga kita secara pribadi bisa mampu mencermati isi pikir saya apa. Bagaimana saya berkelakuan dalam kisah ini, gitu.
Itu saja, antara ujian dengan pencobaan sebenarnya sama. Tetapi kalau bicara antara Tuhan dan setan, kita udah tahu tujuan Tuhan adalah mendidik kita supaya kita terupgrade. Tapi tujuan setan sudah jelas, dia maunya menjatuhkan kita. Nah, kenapa manusia jatuh ke dalam pencobaan? Nah, itu Yakobus bilang karena berupaya membuahi keinginan-keinginannya sendiri. Jadi Tuhan tidak pernah merancang manusia jatuh. Kenapa manusia jatuh? Karena manusia berkeinginan, punya keinginan-keinginan gitu, yang tentu saja tidak bersejalan dengan kebenaran. Itu yang bikin manusia jatuh. Nah, itu yang setan mainkan dalam kita. Sebenarnya itu aja sih, dan Dita. Aku ingin ini, aku ingin itu, banyak sekali Doraemon. Masa semua dapat dikabulkan. Betul. Berarti kalau mau bedain ya, kalau tadi aku nangkep ya Kak, kalau mau bedain biasanya pencobaan yang buat bikin kita jatuh tuh berhubungan sama keinginan-keinginan ya, keinginan daging mungkin, ya godaan dunia gitu ya Kak. Iya, Dit. Itu tuh jelas banget tuh Yakobus bilang. Kamu nggak bisa bilang, Yakobus kan tulis, kamu nggak bisa bilang bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Itu yang menggiring mereka jatuh. Makanya ini kalau diruntut panjang, sebenarnya kekuatan manusia, kan semua kita tahu, kekuatan manusia di isi pikir kan. Kalau isi pikir benar, dasarnya kuat, kelakuannya kita pasti bagus. Kalau kelakuan kita pasti bagus, kejatuhan itu tidak akan terjadi di dalam kita. Makanya cara Tuhan counter manusia supaya pada akhirnya kita itu tetap steady dan tidak mengalami kejatuhan karena berupaya untuk membuahi keinginan-keinginan yang berjuang di dalam pemikiran kita. Cara Tuhan counter kita adalah dengan kasih firman-Nya kan. Supaya waktu kita punya pikiran setuju dengan dia punya firman, maka keinginan-keinginan kita akan takluk kepada apa yang benar. Waktu keinginan kita takluk kepada apa yang benar, nah, naturally kita terjaga supaya nggak jatuh. Aduh, mantap banget ya. Keren ya. Mantap. Oke. Pertanyaan kedua ya, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kan followers dihitung tadi pertanyaan 1. Iya. Pertanyaan paling gampang ya tadi. Pertanyaan ketiga, dari Kenny_Darmawan. Gimana supaya on fire lagi dalam Tuhan, Kak? Coba. Ini belum nonton video kita berarti ini. Iya, episode pada ya, gimana saya on fire. Iya. Tapi kita mau dengar nih versi dari Kak Ona. Gimana supaya on fire lagi dalam Tuhan? Jadi gini, langkah pertama tontonlah video dari Ngobat. Thank you. Karena walaupun saya belum nonton, tapi dari kalimat tadi tuh kayaknya pernah dibahas deh gitu di Ngobat kalau nggak salah ya. Iya. Is it? Benar ya. Oke, itu pertama. Kedua, gini. Kalau saya pribadi sampai hari ini sangat meyakini bahwa kobaran di dalam kita itu terjaga waktu kita kasih makan dengan benar. Nah, makanan kita tiap hari itu harus firman, gitu. Masih ingat kan Yesus bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata hidup di situ zoe, Z-O-E, itu bahasa Yunaninya. Salah satu pengertian dari kata hidup atau zoe itu adalah begini, manusia itu nggak bisa bergerak, manusia itu nggak bisa melangkah maju, manusia itu nggak bisa mengalami progresivitas dalam hidupnya kalau mereka tidak makan firman, istilahnya begitu. Makanya kenapa ini sangat penting untuk kita bangun dalam keseharian. Bukan sekedar baca Alkitab untuk penuhi target gitu, bukan.
kita ini perlu merenungkan firman yang tertulis dalam Alkitab. Nggak usah banyak-banyak, 1 ayat ada aja cukup. Minimal 1 ayat. Atau 2 ayat. Atau terserahlah. Just feel free untuk melakukannya. Tapi tiap hari kita tuh harus ditemukan sebagai orang yang merenungkan firman Tuhan gitu. Kalau firman Tuhan menyatu dengan kita dan kita menyatu dengan firman Tuhan dalam perenungan, secara natural itu kobaran terjaga gitu. Kita nggak bisa mengkaitkan kobaran dengan kebaktian kebangunan rohani. Itu nggak bisa. Sebab rata-rata orang mengalami ini kan, waktu datang dengan seluruh hingar-bingar yang ada, dengan semua tantangan-tantangan yang ada, orang mengalami sebuah jamahan gitu, sebuah pengalaman tertentu pada momen itu. Tetapi ketika pulang dan firman itu tidak, kita nggak berinteraksi dengan firman, yang terjadi adalah lemahnya akan di kitanya gitu. Makanya kalau kata saya, yang paling utama haruslah itu saja tuh, haruslah firman Tuhan. Selebihnya nanti kan ada berdoa, selebihnya kan ada pujian dan penyembahan. Tapi inti kehidupan kita itu harusnya firman Tuhan. Sebab begini, waktu Alkitab berupaya menggambarkan tentang Tuhan, Alkitab itu mengkaitkan Tuhan dengan satu saja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Gitu. Jadi keidentikan Tuhan adalah firman-Nya. Kalau orang mau mengalami tetap kobaran di dalam Tuhan, ya nggak ada cara lain. Orang harus berinteraksi dengan firman Tuhan one day at a time. Nah, apakah ini sesuatu hal yang mudah? Percayalah di tahap awal susah. Karena nggak usah bicara orang lain. Sejujurnya, saya pribadi, baca firman itu so boring, right? Ya. Nggak tahu kalian, entah kalian mengalaminya atau tidak, tapi dulu di tahap-tahap awal, kita harus push our own self, gitu kan? Harus dorong diri sendiri untuk nggak bisa. You have to train yourself, gitu. Karena pemahamannya adalah begini, bahwa kalau kamu mau dapatkan kobarannya, ya kamu harus dapatkan Tuhannya, gitu. Nah, untuk mendapatkan Tuhan, ya sederhana, kamu harus mendapatkan firman. Nah, memulainya susah, percayalah. Boring, kadang-kadang baca dan tiba-tiba kita bangun besok pagi itu dalam posisi dan ngerti nggak sih bahwa baca firman tuh mengantuk gitu? Iya. Itu kan proses-proses awal yang kita alami. Apalagi kan kitab yang paling dijauhin orang Kristen tuh Bilangan. Betul. Karena waktu kita baca itu kitab ya kayak gila, kita bodoh banget, ngerti maksudnya nggak sih? Kayak nggak nyambung banget dengan semua angka yang tertulis di dalamnya gitu. Sampai kemudian kan akhirnya so boring, tapi karena kita harus penuhi target, jadi kita tetap baca, tapi terpaksa dan nggak ngerti apa-apa gitu istilahnya. Nah, itu proses. Cuma prinsip awal yang harus kita pahami, bahwa kita butuh firman, gitu. Nah, itu harus melampaui proses latihan one day at a time, sampai kita menemukan bahwa iya, firman itu kebutuhan. Kita nggak merenungkan firman Tuhan karena desakan program. Kita nggak merenungkan firman Tuhan karena kita akan dipantau oleh kakak senior, gitu. Udah baca firman belum? Enggak. Kita pada akhirnya harus latihan tiap hari sampai kita tiba pada keyakinan ini. Firman itu saya punya kebutuhan. Seperti yang Yesus bilang gitu, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, manusia hidup dari firman. Jadi makanan adalah kebutuhan pokoknya kita. Nah, harusnya firman sebagai orang-orang yang mengaku percaya pada Tuhan dan hidup dalam Tuhan, harusnya kita juga telah ada pada keyakinan firman Tuhan adalah kebutuhan pokok. Nggak ada firman, nggak bisa apa-apa, nggak ada firman, nggak bisa hidup, nggak ada firman, nggak bisa progres, nggak ada firman, nggak bisa berhasil hadapi hidup. Ya. Kira-kira begitu. Mantap sekali.
Cocok sekali. Ya, kita kayak PA ya. Iya, kayak ini PA private tuh. Private. Aduh, Lanjut. Ini pertanyaan yang menurut aku ini level wow gitu ya. Level wow karena yang ditanyakan tidak ada di Alkitab katanya gitu. Iya. Ini dari Nelvina. Apa yang terjadi waktu kita mati sebelum pengangkatan? Karena di Alkitab seingat aku nggak ada yang jelasin. Jadi gini, waktu kita mati ada penjelasannya ada. Cuman saya nggak ingat ayatnya, tapi ada. Jadi gini, waktu kita mati, kita punya tempat itu di Firdaus. Firdaus itu seperti sorga, tapi bukan sorga. Karena sorga itu tempat Tuhan bertahta, gitu. Sebelum hari di mana kita akan berhadapan dengan Tuhan untuk menerima penghakiman, lalu berhadapan dengan penghukuman, gitu. Untuk orang-orang yang takut kepada Tuhan, tempatnya mereka tuh di Firdaus. Makanya pasti ingat nggak, waktu Yesus lagi tergantung di salib, lalu ada penjahat di sebelah Yesus, nggak tahu tuh sisi kanan, sisi kiri, nggak tahu Alkitab catat nggak ya sisi kanan, sisi kiri. Tapi ada tuh penjahat yang juga bergantung dengan Yesus di salib. Masih ingat nggak Yesus bilang, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan Firdaus. Iya, benar. Gitu. Jadi sebenarnya kita nanti akan ke Firdaus setelah meninggal gitu. Nah, kapan kita naik, itu Tuhan yang putuskan waktunya. Sebab anak manusia datang nggak ada yang tahu. Wow. Hikmat banget nggak sih? Penuh hikmat. Jadi aku ya. Tadi siapa yang nanya ya, Ge? Nelvina. Jadi Nelvina ada di Alkitab. Cuman ada di masih Alkitab. Kurang Alkitabnya. Bener. Untung. Ya, saya beneran nggak hafal ayatnya gitu, tapi ada. Ya, salah satunya yang tadi yang ke Firdaus itu juga benar ya. Berarti sudah dibuktikan gitu. Hikmat sekali, guys. Woi. Okay. Emang di sini mah kita kalau ditanya kayak gitu penuh dengan tepuk tangan dan ketawa di ngobat mah. Euforia pokoknya. Iya, euforia harus ceria aja pokoknya mah. Di sini mah konsepnya gitu, konsepnya gitu. Kalian berdua keren memang. Keren. Oh, Tuhan kita yang keren. Amin. Keren, Ge. Oke, selanjutnya.